Kalau Ramadan sudah datang, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, dikunci pintu neraka, wa suffidat asyayatin. Dua riwayat, satu riwayat bunyinya wa suffidat asyayatin, satu riwayat lagi wa sulsilat, satu diikat, satu dirantai, dibelenggu. Hadisnya hadis sahih, bukan dari Quran, dari hadis. Lantas bagaimana hukum badan masih bertato tapi sudah hijrah? Diambil kahal. Kahal itu batu sebesar ini. Kemarin saya beli kahal itu seplastik 3 on. Batu itu ditumbuk pakai batu besar halus, baru dimasukkan besi, letakkan ini, dijepit pakai apa namanya, kahal. Kahal celak bahasa kita. Yang paling bagus batunya namanya ismit, apa namanya, ismit, itu obat mata. Tumbuk halus, masukkan ke tabung besi, masukkan besi. Besinya apa? Jari-jari sepeda, jangan sampai yang bekarat. Kalau bisa besi putih, letakkan sini, baru ditekan pakai kelopak mata, baru ditarik. Sebelum pergi berkaca dulu, jangan sampai awak senyum, orang senyum, rupanya dia udah kemana-mana. Pakai motor hujan pula. Oh, serak dia. Sampai di situ disangka orang acara Halloween. Nah, serbuknya itulah yang dimasukkan ke dalam kulit. Cucuk besi, cucuk, masukkan serbuknya itu. Itulah yang disebut dengan tato. Tato, T-A-T-T-O. Bahasa Arabnya washmah. Waw shin mim, washmah. Sedangkan bahasa Inggrisnya tato. Kita pakai Inggris, tato. Itulah yang masuk ke dalam. La'anallahul washimat. Allah melaknat perempuan tukang tato. Kenapa perempuan? Karena zaman dulu tukang tato itu perempuan. Nanti kalau antum pergi umroh, nampak Arab Badui, dari pakaian nampak tuh Badui. Sampai sekarang perempuan Badui masih bertato. Tatonya di sini, tempat pasang koyok di sini sama di sini. Dicucuk pakai besi, dimasukkan serbuk kahal tadi, serbuk batu hitam. Nah, ketika dia sudah masuk ke dalam kulit, dah masuk ke dalam, bukan di permukaan kulit, dah masuk ke dalam, lalu kemudian orang berwuduk. Apakah wuduknya sampai ke kulit? Sampai. Tato tidak menghalangi wuduk. Jadi jangan nanti kau tak sembahyang ke masjid, imam kita bertato Pak Ustaz. Apa salahnya dia bertato? Dia sudah tobat, dia sudah hijrah, dia sudah ngapal Quran, silakan aja dia bertato. Tapi tentu jaga juga hati jamaah. Kalau dulu tatonya sampai kemari, belilah tangan panjang, tutup supaya tak berkata-kata jamaah. Ini tato apakah celana pendek? Sebelum tunjukkan, luruskan jamaah, luruskan. Jaga juga hati Allah. Jadi intinya tato tidak menghalangi air wudhu, kecuali tatonya stiker. Stiker plastik diletakkan sini, habis itu ditarik, melekat dia di atas, tak masuk air wudhu ke dalam. Kukunya hitam Pak Ustaz. Tengok dulu kenapa kukunya hitam. Hitam karena black henna. Black henna bukan di atas kuku, black henna itu masuk ke kuku, tidak menghalangi wudhu. Yang menghalangi wudhu itu kutek, plastik yang dioleskan cat.
Itu yang menghalangi. Tapi ada juga yang ketiga, tidak kutek, tidak black henna. Apa? Daki. Kuteknya di ujung aja, hitam. Masuk dia ke kulit, lalu ada alatnya sekarang, ditembak pakai laser. Tembak pertama abu-abu, tembak kedua hilang sama sekali. Seandainya dia tidak mau buang, tak apa-apa. Jadi beberapa yang sudah hijrah nanya, Ustaz, ini saya buang atau saya biarkan? Ya terserah, nyamannya gimana? Nyamannya saya buang lah Pak Ustaz. Pergi ke tempat tembak. Saya Pak Ustaz nggak mau saya buang, saya biarkan aja, biar bebas parkir. Biar kalau ada acara kenduri nggak ngantri kita Pak Ustaz, biar agak segan sedikit orang. Bagus. Ke masjid tengok orang, dia bertatu aja ke masjid. Kau baru satu satu-satunya tato ini lah. Itu pun mau niru Rano Karno. Orang zaman dulu mah ya tatunya cuma tai lalat satu. Itu pun udah kabur pula. Bagaimana hukum badan masih bertato tapi sudah hijrah? Tak ada urusan. Salatnya sah, puasanya sah, zakatnya sah, hajinya sah, umrahnya sah. Waktu masuk Masjidil Haram, waktu tawaf itu kan ittiba, kainnya kan nampak. Orang-orang bertato-tato itu sampai kemari itu. Apa ada polisi Masjidil Haram itu melarang masuk? Haji gitu ada? Nggak apa-apa. Dia tidak menghalangi heru dan dia bukan najis. Boleh. Tak perlu disetrika kulit itu. Ini tato yang ini mesti saya setrika nih Pak Ustaz. Kenapa? Mantan pacar sudah jadi bini orang. Apakah ada dampak dengan rezeki? At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat kama la dzambalah, sama macam orang yang sudah tak ada dosa sama sekali. Tak ada dosa sama sekali. Jadi jangan ini agak-agaknya rezeki kita ini macet karena belum ngapus tato. Nanti dihapus tato itu macet juga. Nah kalau gitu kita balikkan tato ini balik. Tak ada hubungan. Jadi macam mana yang orang salah rezeki kita ini? Surat At-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, maka dikasih Allah solusi hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dikasih rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Mengundang rezeki yang pertama yang paling hebat adalah takwa. Dua, man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, kesempitannya dibagi kelapangan, wa min kulli hammin faraja, kesusahannya dibagi kebahagiaan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki dari jalan yang tak disangka. Tak ada disebut menghapus tato. Yang pertama takwa, yang kedua istighfar, yang ketiga irka arba'a raka'atin fi awalin nahar akfika akhirahu. Jaga 4 rakaat pagi, kujamin rezekimu sampai petang. Itulah dia sholat duha. Jadi kalau ada orang mengatakan sholat duha mengundang rezeki, itu hadisnya. Rukuklah engkau 4 di situ tetap 2 salam. Habis 2 salam 2 salam. 4 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. 4. Ya bena Adam, wahai anak Adam, tafarragh li ibadati. Apa kata Allah?
Hadis kursi. Ya bena Adam, wahai manusia, tafarragh li ibadati, sibukkan dirimu dengan ibadah. Kau sibukkan dirimu dengan ibadah, ja'altu fi sadrika ghinan, kuat hatimu merasa cukup, wa asuddu faqra, kututupi segala kebutuhan. Wa illa taf'al, tapi kalau kau tidak menyibukkan dirimu dengan ibadah, maka Allah jadikan kita sibuk tak tentu arah. Walam asudda faqra, tapi kefakiranmu tetap tidak aku tutupi. Sibuk ke sana, sibuk ke sana, tetap juga kurang. 5. Man syaghalahu zikri an mas'alati, siapa yang sibuk berzikir mengingat aku sampai lupa berdoa. Saking sibuknya berzikir sampai lupa berdoa. Kau ada berdoa? Aku udah sibuk kali zikir sampai tak sempat lagi berdoa. A'taituhu afdal ma u'tis sa'ilin, aku berikan kepada dia lebih utama, lebih hebat daripada yang diminta orang berdoa. Sibukkan aja diri antum dengan zikir. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Terserah zikirnya apa. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sibuk dengan zikir, ku kasih engkau lebih utama daripada yang diminta orang berdoa. Tapi jangan gara-gara ini antum tak berdoa, tetap berdoa. Bolehkah saya bayarkan zakat kepada guru mengaji atau ustadz di kampung saya? Uang zakat yang dapat guru ustadz, apakah boleh diambil? Apakah boleh dia ambil atau dibagikan lagi? Tak boleh keluar dari 8 kotak, 8 asnaf. Kita punya guru ngaji. Guru ngaji kita ini masuknya kemana? Innamas sadaqatu lil fuqara. Fuqara tak ada income sama sekali. Orang tua umur 70, tak ada kebun, tak ada anak, sebatang kara, masuk dia fakir. Wal masakin, ada income 500.000 sebulan, kebutuhan 3 juta. Ada income tapi tak cukup, itu namanya miskin. Wal amilina 'alaiha, amil. Wal muallafati qulubuhum, muallaf. Wa fir riqab, hamba sahaya yang mau merdeka. Wa fi wal inna sadaqatul fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin, orang yang terlilit utang. Wa fi sabilillah, perang. Wa benis sabil, musafir yang putus belanja, datang dari Palembang, datang dari Bengkulu, datang dari Jawa, mau pergi ke Aceh, putus belanja, ibnu sabil. Sekarang guru ngaji itu masuknya kemana? Dia masuknya ke miskin, dapat. Dia masuknya ke fakir, dapat. Dia masuknya ke amil, dapat. Dia masuknya ke gharib wal gharimin, dapat. Dah. Kalau masuk, kalau tak masuk, dah. Saya dikasih orang, tertulis di situ zakat. Zakat. Boleh saya ambil apa tidak? Aku pula tak boleh. Tapi kalau saya berfatwa untuk diri saya sendiri, tentu yang saya ambil dalil yang menguntungkan. Maka kalau untuk diri saya tak bertanya ke diri saya tanya Komisi Fatwa MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya dikasih orang zakat, bolehkah saya ambil? Tidak. Antum tak masuk dalam 8 asnaf. Saya balik kan, mohon maaf ya Pak, jangan tersinggung, kata Komisi Fatwa aku tak masuk. Jaga diri
Jadi antum nanti kalau pulang ada orang ngasih zakat, antum tanya kawan, aku dapat enggak? Ditanyanya balik, aku dapat berapa? Gitu dia. Oke, uang zakat yang diambil guru ngaji saya tadi. Oh, rupanya guru ngaji ini mau diambilnya. Apakah boleh dia ambil sendiri atau dibagikannya lagi? Kalau dia termasuk dalam 8 asnaf, ambillah. Tapi kalau tidak, balikkan supaya dibagikan oleh Badan Amil Zakat Nasional. Apa hukum mengkhususkan doa di sujud terakhir? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Seorang manusia paling dekat dengan Tuhan, dengan Rabb, dengan Allah ketika dia sedang bersujud. Fa'aksiru fihi doa, perbanyaklah doa waktu sujud. Hadis sahih Muslim. Pertanyaannya, bolehkah mengkhususkan doa di sujud terakhir? Boleh. Hadis sahih Muslim. Tapi kalau tak bisa bahasa Arab, doanya dalam hati yang dilafazkan. Satu kata keluar dari mulut yang bukan bahasa Arab, batal sholat. Biniden, batal sholat. Dalam hati sih. Kalau bahasa Arab Pak Ustaz, boleh. Da'autu lisyafi'i fi salati 40 sanah. Kata Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, aku mendoakan Syafi'i dalam sembahyangku 40 tahun. Bunyi doanya, Rabbil firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ampunkan dosaku, ampunkan dosa mak ayahku, ampunkan dosa guruku Imam Syafi'i. 40 tahun. Boleh, sah. Kalau tak sah, batallah solat Imam Hambali. Di mana itu Pak Ustaz? Bisa kami tengok dalam Manaqib Imam Syafi'i. Manaqib itu buku biografi. Jadi kalau ada orang ngundang, datang ya besok acara Manaqib, maksudnya baca biografi. Biasanya Manaqib Imam Abdul Qadir Al-Jilani, dibacakan Manaqibnya. Itu namanya acara Manaqib. Ayah saya sholat 5 waktunya masih bolong, kadang sholat kadang tidak. Apakah saya sebagai anak wajib mengingatkannya? Bapak, ayah, kalian yang tak sembahyang, kupesankan kalian sembahyang kalian. Kalau tidak, neraka jahanam tempat kalian. Sembahyang kalian Pak, sembahyang kalian Pak, sembahyang kalian Pak. Mestinya kalian yang menyuruh anak kalian, bini kalian, keluarga kalian. Ini kalian pula tak sembahyang. Dah kirimkan video ke dia. Daripada kalian payah bercakap, dah nanti potong tak sampai semenit tadi itu, masukkan ke TikTok, kasihkan ke grup-grup ayah-ayah tak sembahyang. Di bulan Ramadan setan diikat, dipenjara, dibelenggu. Apakah itu dari Quran? Tak ada. Dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas, tunjukkan saya mana ayatnya setan diikat. Pernah kalian sholat imam baca, ingatlah setan diikat, gitu. Tak ada. Lalu dari mananya bahan ceramah ustadz itu katanya setan diikat? Idza jaa Ramadan, kalau Ramadan sudah datang, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, dikunci pintu neraka, wa suffidat asyayatin. Dua riwayat. Satu riwayat bunyinya wa suffidat asyayatin, satu riwayat lagi wa sulsilat. Satu diikat, satu dirantai, dibelenggu. Hadisnya hadis sahih, bukan dari Quran, dari hadis. Lantas bagaimana iman diri yang tergoda oleh hawa nafsu di bulan Ramadan? Apakah karena bisikan setan? Hadisnya ada dalam Sahih Muslim.
Kalau hadis itu ada dalam Sahih Muslim, macam mana cara kita memahami hadis ini? Baca syarah. Syarah itu artinya penjelasan. Kitab Sahih Muslim tak ada penjelasannya. Biar supaya paham, baca syarah Sahih Muslim. Siapa yang menulis syarah Sahih Muslim? Yang menulis syarah Sahih Muslim, yang menulis Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi. Nama kitabnya Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Apa makna setan dibelenggu? Satu, setannya dibelenggu badannya, tapi lidahnya masih tetap bercakap. Makan. Alladzi yuwaswisu fi, dia memang dibelenggu, tapi dia tetap pakai mikrofon. Jelas? Makna kedua, kau tadi waktu kata sambutan itu kenapa macam kikuk, grogi kau tengok? Aku tadi pas disuruh sambutan di tempat KKN, nampakku Ustaz Somad, rasa-rasa terkunci mulutku. Pertanyaannya, mulutnya dikunci atau tidak? Tidak. Lalu kenapa dia merasa terkunci? Karena ditengoknya ada ustaz di situ. Begitulah keadaan si setan di bulan Ramadan. Dia tidak dibelenggu, tapi menengok kuatnya iman orang beriman waktu puasa itu, seakan-akan dia terbelenggu. Diajaknya makan, tak mau. Diajaknya minum, tak mau. Diajaknya buat maksiat, tak mau. Maka kata setan, aku macam terbelenggu aku di bulan Ramadan. Begitu penjelasan Imam An-Nawawi. Dah habis. Sekarang penjelasan Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, induknya ahli tafsir Al-Azhar Mesir. Banyak ceramahnya di YouTube. Coba tulis Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, meninggal tahun 1998. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, apa hikmah disebut setan itu diikat di bulan Ramadan? Karena orang berbuat dosa itu sebabnya dua. Pertama, karena dirinya. Yang kedua, karena setan. Orang buat dosa itu dua. Pertama, karena dirinya. Kedua, karena setan. Nah, di bulan Ramadan setan diikat. Jadi kalau ada orang buat dosa, itu berarti karena dirinya setan. Kalau ada orang buat dosa sekarang, itu murni karena dirinya. Jadi yang selama ini menyalah-nyalahkan setan, minta maaflah ke setan. Maafkan aku setan. Kata setan, ambolalah mau pensiun dini, karena perbuatan manusia lebih parah daripada setan. Itulah penjelasan ulama tentang makna setan dibelenggu. Jelas apa tak jelas? Ingat 3 penjelasan, sampaikan nanti kok ditanya orang. 2 dari Imam Nawawi, 1 dari Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi.